Pak Airlangga, Menko Perekonomian akan menjelaskan nanti luar Jawa, dan kemudian aspek kesehatan nanti Menteri Kesehatan Budi akan jelaskan. Penerapan PPKM yang terus dilakukan dan dievaluasi oleh pemerintah tiap minggunya memberikan dampak yang tetap terkendali dan terus membaik. Hal ini dapat terlihat dari situasi pandemi COVID-19 yang terus terjaga pada kondisi yang rendah. Kasus konfirmasi di Jawa Bali terus mengalami penurunan dari puncaknya hingga mencapai 99% dari puncak kasus pada 15 Juli yang lalu. Selain itu, RT Indonesia dan Jawa Bali juga masih berada di bawah 1, mengindikasikan terkendalinya pandemi COVID-19. RT di Jawa Bali tetap pada angka 0,93, sementara di Bali pada angka 0,97. Jadi Bali juga makin membaik. Dalam ratas yang dipimpin Presiden siang ini, beliau menyampaikan bahwa kita harus betul-betul hati-hati belajar dari pengalaman negara-negara Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan masalah protokol kesehatan ini dan kehati-hatian kita harus sangat tinggi. Tadi saya dapat laporan juga dari epidemiolog kita bahwa tingkat kematian itu juga sangat turun, sehingga jumlah pemakaman itu sudah sama dengan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari semua sisi, rumah sakit juga tempat pemakaman, semua menunjukkan angka yang bagus. Di sisi lain, saya juga perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati-hati melihat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan pelaksanaan relaksasi PPKM yang dilakukan di berbagai sektor, disiplin protokol kesehatan menjadi kunci bagi kasus tetap terkendali. Untuk itu kami akan menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dijalankan utamanya di area publik. Minggu lalu kami menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan di tujuan wisata, yakni Bali dan Bandung. Dan dalam penelusuran kami menemukan protokol kesehatan dilakukan dengan baik di pusat perbelanjaan, mal, dan Peduli Lindungi diterapkan dengan ketat. Masyarakat yang masuk semua menggunakan masker dan jam operasional juga sesuai dengan aturan. Selain itu, tempat wisata juga relatif cukup baik, meski kami masih menemukan penerapan physical distancing yang masih lemah, dan masih ada tempat wisata yang hanya melakukan scan Peduli Lindungi pada perwakilan saja. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kami dan akan kami diskusikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dan sektor tersebut. Namun di lain tempat yang juga menemukan beberapa pelanggaran di lapangan, utamanya terjadi pada beberapa restoran dan beach club yang ada di wilayah Bali. Tadi Presiden sudah merintahkan bahwa tempat yang akan nanti G20 harus dari sekarang kita mulai sterilkan. Juga tidak ada physical distancing dan tidak ada enforcement dari pihak pengelola untuk menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Tidak ada paksaan untuk scan QR, Code Peduli Lindungi, sehingga angka tidak merepresentasikan kondisi lapangan. Mengenai hal ini, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif tegas menindak pelanggaran seperti ini dan wajib seluruh anggota, seluruh pengelola agar memiliki QR Code Peduli Lindungi dan juga memastikan agar para tamu melakukan scan barcode tersebut. Bukan hanya di Bali, juga kami temukan beberapa bar dan klub malam di Kota Bandung masih beroperasi di luar ketentuan. Di antaranya melebihi batas ketentuan jam operasional, melebihi batas kapasitas maksimum, mengabaikan pengisian Peduli Lindungi.
Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas, antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil, dan lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar. Di sisi lain, pedagang protokol kesehatan di tempat wisata di Kota Bandung juga masih lemah. Kesadaran masyarakat juga semakin berkurang. Untuk itu saya minta kepada Forkompinda setempat di wilayah tersebut dan wilayah yang lain juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi. Kita paham, sekali lagi paham, bagaimana kita semua juga bosan, tapi bagaimanapun kita harus hati-hati karena kita tidak ingin masuk pada gelombang ketiga. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, keberhasilan menurunkan kasus dengan cepat dan pembukaan dilakukan secara bertahap mampu menahan perlambatan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 sebesar 3,5%, lebih tinggi dari perkiraan awal kami sebelum PPKM diterapkan. Selain itu, kami melihat dampak PPKM Jawa Bali terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, investasi dan pengelolaan industri pengolahan lebih rendah dibandingkan dengan periode PSBB serta pulih lebih cepat. Kami memperkirakan pemulihan ekonomi baru sepenuhnya akan terlihat pada triwulan 4, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dari 5% pada triwulan 4 nanti. Momentum pemulihan ekonomi yang sudah cukup baik mestinya terus harus kita jaga. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kenaikan kasus akibat periode Nataru tahun lalu menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun dan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 tertahan. Untuk itu, kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR, itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman berpikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Kita melihat perubahan perilaku daripada COVID-19 ini. Yang sekarang juga ada indikasi, ada Delta Plus yang ada di Malaysia. Semua kita cermati dengan baik, dan itu juga berasal dari UK. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengedepankan solidaritas dalam masa-masa sulit seperti ini. Mari kita apresiasi segala bentuk usaha yang dilakukan setiap orang kelompok dalam kepentingan penanganan pandemi di tanah air. Sehingga mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri bangkit lalu pulih, merasa mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di akhir kata, saya ingin tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa, semoga ini bisa berlalu dengan bagus, bisa kita atasi dan tidak lengah terhadap protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita bisa keluar cepat dari COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mengenai obat ini, saya pikir dan vaksin, pemerintah kita sangat agresif. Saya terlibat di dalamnya, dan saya kira pembicaraan dengan Merck maupun dengan Pfizer itu sudah sangat maju. Nanti Pak Budi akan jelaskan. Insya Allah kita akan dapat, dan kita berharap bahwa itu harus ada fabriknya dalam negeri, sehingga kita tidak jadi pengimportir saja, tapi kita menjadi produser. Negara sebesar ini jangan tetap menjadi negara pengimportir, karena pengimport saja. Kita udah ngalamin kemarin kasus kita, bagaimana sakitnya kita tidak bisa mendapatkan paracetamol karena India diblok. Sakitnya bagaimana kita sudah tanda tangan kontrak untuk dapatkan AstraZeneca ditahan oleh India. Jadi ini pengalaman-pengalaman pahit yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu saya himbau importir-importir yang hidup dengan importir saja sudah. Anda pikirlah sekarang untuk investasi membuat industri dalam negeri. Jadi health reform yang sedang dilakukan sekarang ini itu benar-benar untuk kebaikan kita semua.